Salam, apa kabar saudaraku? Saya yakin dan percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Karena Tuhan kita yang adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Saya akan membawakan sebagian daripada firman Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, di mana dikatakan di sana adalah perikopnya di sini di firman Tuhan adalah pendengar atau pelaku firman Tuhan. Mari kita sadari diri kita ini. Apakah kita memang sudah pelaku firman Tuhan atau hanya sebagai pendengar selama ini, tapi tanpa melakukan firman Tuhan? Firman ini mengingatkan kita. Ayatnya yang 22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Itu dikatakan di sini. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar sebagai pendengar saja. Kalau tidak demikian, berarti kita menipu diri kita sendiri. Berarti firman ini mengingatkan kita. Di ayat yang sebelumnya dikatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ini firman ini yang berkata cepat untuk mendengar. Cepat mendengar apa? Mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tetapi dikatakan lambatlah berkata-kata, lambatlah untuk marah. Tapi cepat kita mendengar. Tapi sekarang banyak yang terbalik. Orang sekarang banyak yang cepat mendengar gosip, cepat mendengar kata-kata kotor, cepat mendengar kata-kata hinaan, sehingga akan timbul amarah di dalamnya. Tetapi dikatakan di sini, cepat untuk mendengar. Kita cepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu harus cepat kita dengar. Dan terlebih kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan juga sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita tahu bahwa amarah manusia itu tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tapi amarah manusia itu mengerjakan dosa. Amarah manusia itu penuh dengan hinaan, penuh dengan fitnah, penuh dengan emosi yang berapi-api, yang meledak-meledak. Sehingga lewat amarah itu ada orang-orang yang disakiti di dalamnya. Bahkan lewat amarah itu kita melakukan dosa. Makanya dikatakan sebab amarah manusia itu tidak pernah menjadi kebenaran, mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tapi amarah manusia itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena lewat amarah manusia ini kita melakukan dosa, menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati suami, istri, anak-anak, tetangga, bahkan tempat satu pekerjaan kita. Oleh karena itu, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, yang jahat, yang begitu banyak. Itu harus kita buang. Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah firman itu dengan lemah lembut. Terimalah firman itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Jangan dengan keterpaksaan. Maka sesuatu yang kotor, sesuatu yang kejahatan yang ada dalam kehidupan kita, bahkan dikatakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Firman Tuhan berkata bahwa banyak sesuatu yang jahat dan yang kotor yang kita lakukan. Terimalah firman itu dengan lemah lembut. Maka firman itu akan membersihkan yang kotor itu dalam kehidupan kita. Maka firman itu akan
mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya sebagai pendengar. Pernahkah kita menyadari di saat kita beribadah, firman yang begitu dahsyat dan luar biasa yang sudah kita dengar, kita cepat-cepat berkata amin, haleluya, amin, haleluya. Tetapi sesudah keluar dari gereja, pintu gereja, ada orang yang menyinggung perasaan kita. Kita balik lagi menyerang dia, berkata-kata kotor kepada dia. Padahal sudah dikatakan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena seringkali mungkin kita di saat kita berdoa pada pagi hari, Tuhan berikan saya kesabaran, berikan saya kelemah lembutan, berikan saya kerendahan hati. Tiba-tiba kita keluar dari pintu rumah kita, ada seseorang yang membuat hati kita jengkel. Dan kita membalasnya dengan makian, dengan kata-kata kotor. Apa yang kita doakan itu tidak menjadi kenyataan, tapi terbalik. Kita bukan menjadi pelaku firman Tuhan, tapi kita menjadi pelaku kejahatan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Banyak hal yang kotor, banyak hal yang jahat masih ada dalam kehidupan kita, yang tidak bisa kita jaga hati kita ini dengan kekudusan. Oleh karena itu, diumpamakan ini seperti orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Seperti seseorang yang bercermin. Di saat dia di depan cermin itu, dia mengamat-amati mukanya. Bagaimana mukanya itu. Dan sesudah dia meninggalkan cermin itu, dia sudah melupakannya. Samalah kita seperti itu. Sering kita melakukan hal yang seperti itu. Kita melupakan apa yang sudah kita dengar. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita lupakan karena keegoisan kita. Karena kejahatan dan kekotoran itu masih mencokol di hati kita. Masih ada di hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, belajarlah kita melakukan firman itu. Sehingga lewat firman itu kita akan diubahkan, kita akan diperbaharui, kita akan dikuduskan dan disucikan. Mungkin mulut yang penuh dengan kata-kata kotor, mulut yang penuh dengan kata-kata kasar, itu akan diubah oleh firman Tuhan. Yang penting kita mau dibentuk. Kalau di gereja, kita melihat semuanya dalam keadaan kudus. Tidak ada yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Semuanya dalam keadaan kudus. Tetapi kalau sudah keluar dari pintu gereja, lapangan yang sesungguhnya, praktek yang sesungguhnya adalah di luar gereja. Kita tidak mampu melakukannya. Karena kita tidak menerima firman itu dengan lemah lembut, dengan sukacita. Tetapi firman itu kita dengar, tapi kita untuk melupakannya, bukan untuk melakukannya. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata di sini, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Makanya banyak orang Kristen dikatakan Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Berarti kita harus mengikut Kristus. Teladannya Kristus itu harus kita ikuti. Itu yang dinamakannya Kristen. Jadi banyak orang Kristen yang saat ini keluar dari gereja masih tetap sama sifat dan tingkah lakunya. Tidak pernah berubah karena dia tidak melakukan firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang saat ini dia rajin beribadah, tetapi dia bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Dia hanya takut kepada manusia. Dia takut dikatakan dia tidak pernah beribadah. Tapi dia bukan takut kepada Tuhan. Yang Tuhan tuntut hari ini bagi kita adalah takut akan Tuhan. Itu yang utama dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, jadilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja. Firman Tuhan ayat 25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna,
yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, bahkan hukum yang memerdekakan kita adalah firman Tuhan. Ia ada hukum yang sempurna dalam hidup kita. Dia adalah hukum yang memerdekakan kita dari dosa, sehingga kita bukan ada lagi di dalam lumpur dosa, tetapi kita sudah merdeka. Dia adalah hukum yang memerdekakan kita. Firman Tuhan yang memerdekakan kita, mengangkat kita dari jurang dosa. Oleh karena itu, telitilah itu, hukum yang sempurna itu, dan lakukanlah itu dalam kehidupanku, dalam kehidupanmu. Dan dikatakan, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Jadi kita mendengar bukan untuk melupakan firman itu, tapi kita mendengar firman Tuhan, dan jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Maka hidupku akan diselamatkan. Tetapi siapa yang sungguh-sungguh melakukannya, ada janji Tuhan di sana dikatakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Siapa yang menjadi pelaku firman Tuhan, dia akan merasakan bahagia. Dia akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi siapa yang melakukan dosa, hidupnya tidak akan pernah mengalami damai sejahtera dan sukacita. Karena dia adalah milik iblis. Tapi siapa yang menjadi anak Tuhan, menjadi milik Kristus, dia akan merasakan sukacita dan damai sejahtera, dan kemenangan dan keselamatan itu menjadi milik bagian kita. Jadilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.